Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang atau selamat malam. Pokoknya selamat belajar. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan tentang pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Nah, petunjuknya di sini ada 8 petunjuk. Yang pertama, berdoa sebelum melakukan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini sudah bisa diklik lagu Indonesia Rayanya. Kemudian yang ketiga, pilih nama. Nah, pilih nama di sini. Pilih namanya. Kemudian yang keempat yaitu centang kelas. Centang kelas di sini bisa di checklist di sini. Nah, kemudian yang kelima, baca, kemudian simak, ikuti pembelajaran dengan baik. Keenam, ketik jawabanmu pada tempat yang telah disediakan, nanti kita buka ya. Kemudian yang ketujuh, catat setiap informasi yang kamu anggap penting pada buku tulismu. Dan 8, tulis setiap pertanyaan dan jawaban pada buku tulismu. Jadi tidak hanya mengklik atau mengetik saja di form ini, tapi kamu juga harus belajar. Pak Guru contohkan satu siswa, misal namanya Ahmad Fadil Sururi, kelas 6, kemudian klik berikutnya setelah centang kelas. Kemudian di sini ada video pembelajarannya. Nah, video pembelajarannya boleh diputar, Pak Guru contohkan, klik gambar ini, kemudian nanti yaitu ada pembelajaran. kota yang terdaftar dalam UNESCO. Kota ini terletak di Pulau Penang. Nah, ini banyak gedung. Oke, itu contohnya untuk video pembelajaran. Kemudian pada tahap selanjutnya baca teks berikut ini. Nah, ini kita baca bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Jadi selain beras, jagung juga bisa dijadikan makanan pokok di Indonesia. Salah satunya yaitu penduduk di Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Sama dengan beras, jagung juga sebagai sumber karbohidrat ya bagi tubuh manusia. Kemudian seorang petani jagung juga mulai mengembangkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Jadi jagung ini dikembangbiakannya dengan biji ya, tanam bijinya. Kemudian 3 hingga 3,5 bulan jagung bisa dipanen. Baca seterusnya hingga selesai. Nah, setelah itu ada beberapa pertanyaan tentang teks. Pertanyaan di sini sudah terlihat berapa poin, di sini sudah terlihat bobot tiap nilainya. Setelah membaca teks di atas, hitunglah berapa paragraf yang ada pada teks di atas. Kamu harus belajar tentang apa ciri-ciri dari paragraf-paragraf itu. Biasanya diawali dengan, nah ini di pelajaran bahasa Indonesia, kalimat umum. Ada yang berupa deduktif, ada juga yang induktif. Satu paragraf itu biasanya membahas tentang satu pokok bahasan yang bersumber dari kalimat utama. Kalimat utamanya, contoh, kalimat utama itu tidak selalu kalimat yang pertama. Itu tergantung paragrafnya deduktif atau induktif. Kalau deduktif biasanya di awal, yaitu kalimat umumnya ada di awal. Kalau induktif ada di akhir. Ada juga yang campuran. Nah, di sini ini dari sini sampai ke sini ini satu paragraf. Satu pokok pembahasan biasanya ditandai dengan alinea. Ini kalimat yang menjorok ke dalam karena dia tidak memakai spasi lagi dari tiap perpindahan paragraf. Nah, gitu ya. Dihitung, kemudian nanti diisi pada pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya boleh ini nanti dipahami lebih lanjut. Ini juga kemudian tentang ide pokok ya. Ide pokok itu sudah pada pembahasan yang kemarin. Kemudian Pulau Indonesia itu juga tadi sudah ada di teks. Semua pertanyaan di sini sudah ada pada teks
teks jawabannya. Kemudian selanjutnya membaca tentang teks tentang apa ini, bunga ya, tentang alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Ini harus dilihat mana bagian-bagiannya dari mulai tangkai bunga, dasar bunga, kelopak hingga mahkota. Kemudian mana yang disebut dengan alat kelamin jantan, mana alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah ya, silakan diteliti lebih lanjut, dicermati dengan baik. Kemudian di sini kamu juga akan belajar tentang perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Nah, di sini sudah dijelaskan perkembangbiakan generatif itu yaitu dengan secara kawin. Kalau dalam tumbuhan berarti proses penyerbukan dan pembuahan dan seterusnya. Kemudian setelah itu jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Setelah dijawab maka boleh untuk melanjutkan. Bagaimana kalau tidak dijawab terlebih dahulu? Misalnya Pak Guru ini jawab asal saja, jawab acak saja. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak dijawab pertanyaan, maka tidak akan bisa melanjutkan, maka harus dijawab semuanya. Nah, misal ini kamu pilih, klik saja. Misalnya, oh ada 5 paragraf. Oh ini misalnya diisi. Ya. Dan seterusnya ini diisi, ini harus tulisannya harus kata-katamu ya, jangan sampai ini hanya contoh supaya bisa dilanjut saja materinya. Ini contoh saja, Pak Guru ulangi, ini cuma contoh cara pengisian. Nah, nanti kalau sudah diisi semuanya baru bisa melanjutkan materinya. Nah, kan bisa lanjut ya. Nah, setelah itu refleksi diri. Pertanyaan terakhir, apa yang kamu pelajari ini? Misalnya kamu tadi mempelajari tentang perkembangbiakan generatif, tulis di sini perkembangbiakan